warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kimia saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat menonton. Baik, perkenalkan nama saya Hilma Ziadatul Rizka Maulida, NIM 230244434, kelas Biologi 2020E, Universitas Negeri Surabaya, dengan dosen pengampu kimia saya yaitu Bapak Sami SSI MSI. Video ini saya buat dengan judul Yuk Mengenal Deterjen. Terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Apa sih deterjen itu? Apa arti dari deterjen? Yang kedua yaitu komponen. Apa saja sih komponen penyusun deterjen? Dan yang ketiga jenis. Apa saja jenis-jenis deterjen? Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah dampak. Bagaimana dampak penggunaan deterjen? Secara umum, deterjen adalah suatu senyawa kimia yang keberadaannya sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan deterjen selain untuk mencuci pakaian, juga untuk membersihkan alat-alat rumah tangga dan industri. Memasuki pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Deterjen umumnya tersusun atas 3 komponen utama, yaitu surfaktan sebagai bahan dasar deterjen, bahan builders atau senyawa fosfat, dan bahan aditif atau pemutih dan pewangi. Komponen terbesar dari deterjen yaitu bahan builder sekitar 70 hingga 80%, bahan dasar yaitu surfaktan berkisar 20 hingga 30%, dan bahan aditif relatif sedikit yaitu antara 2 hingga 8%. Pengertian lain tentang deterjen yaitu deterjen merupakan produk formulasi campuran zat kimia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya pembersih. Secara khusus, deterjen merupakan surface active agent antara minyak dan air yang dapat menghilangkan kotoran dengan cara emulsi. Komposisi deterjen yang terdapat di pasaran diantaranya terdapat surfaktan, enzim, brighteners, builders, bleaches, alkalis, antimicrobial agent, anti-redeposition agents, colorants, and corrosion inhibitors. Selain itu, deterjen dibuat dari bahan kimia yang bersifat keras dan lunak. Keras lunaknya deterjen tergantung pada pH, gugus fungsi bahan kimia penyusun deterjen, dan panjang rantai gugus alkil. Deterjen pH-nya sangat basa, yaitu antara 9,5 hingga 12, bersifat korosif dan iritasi pada kulit. Semakin panjang dan berjabang rantai surfaktan, akan semakin keras deterjen tersebut. Sedangkan dari jenis gugus fungsinya, gugus fungsi sulfonat lebih keras dibandingkan gugus karboksilat. Bila deterjen tidak terdegradasi secara sempurna di perairan dan masuk ke dalam jaringan tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat terakumulasi dalam jaringan tubuh yang bersifat toksik. Golongan amonium kuartemer dapat membentuk senyawa nitrosamin yang bersifat karsinogenik. Reaksi lain yang menimbulkan toksik bila terkonsumsi ke dalam jaringan tubuh adalah reaksi antara sodium auril sulfat dan sodium laurat sulfat dengan senyawa golongan amonium kuartener. Berikutnya, saya akan memasuki topik yang kedua, yaitu tentang komponen-komponen deterjen. Komponen terbesar deterjen terdapat 3, yaitu yang pertama adalah bahan builders, berkisar 70 hingga 80%. Yang kedua, bahan dasar surfaktan, yaitu berkisar 20 hingga 30%, dan yang terakhir adalah bahan aditif, berkisar 2 hingga 8%. Penguat atau builder adalah berupa zat pemutih dan pewangi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi surfaktan. Builder digunakan untuk melunakkan air sadah dengan cara mengikat mineral-mineral yang terlarut. Selain itu, builder juga berfungsi sebagai buffer yang dapat membantu dalam mempertahankan pH larutan. Builder yang sering digunakan adalah senyawa kompleks fosfat, natrium sitrat, natrium karbonat, dan natrium silikat atau zeolit. Komponen terbesar yang kedua adalah surfaktan. Surfaktan merupakan senyawa kimia yang memiliki aktivitas pada permukaan cairan. Peranan surfaktan yang begitu berbeda dan beragam dipengaruhi oleh struktur molekulnya. Molekul surfaktan dapat divisualisasikan seperti berudu ataupun bola karet mini yang terdiri atas pembersih bagian kepala dan ekor. Bagian kepala bersifat surface hidrofilik merupakan bagian nonpolar. Kepala dapat berupa anion, kation, atau nonion, sedangkan ekor dapat berupa rantai linier atau cabang hidrokarbon. Konfigurasi kepala ekor tersebut membuat surfaktan memiliki fungsi yang beragam di industri.
Surfaktan dibagi lagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama anionik, yang kedua non-ionik, dan yang ketiga kationik, dan yang keempat amfoterik. Amfoterik, surfaktan amfoterik dalam media cair mengandung gugus positif dan negatif. Contohnya, surfaktan amfoterik adalah alkil betain. Sedangkan non-ionik, deterjen non-ionik tidak terionisasi dalam air. Kemampuan deterjen ini untuk terlarut dalam air tergantung pada kelompok dalam molekul deterjen. Etoksilat tidak berubah menjadi partikel yang bermuatan. Busa yang dihasilkan sedikit, tapi dapat bekerja di air sada dan dapat mencuci dengan baik untuk hampir semua jenis kotoran. Berikutnya terdapat anionik dan kationik. Anionik, surfaktan anionik jumlah yang terbesar yang beredar di pasaran karena banyak dipakai untuk tujuan domestik, lebih murah, serta stabil dalam air. Memiliki daya bersih yang baik dan biasanya berbusa banyak. Surfaktan yang termasuk dalam kelompok ini umumnya berasal dari persenyawaan sulfonat dan merupakan turunan senyawa hidrokarbon minyak bumi, misalnya ABS atau alkyl benzel sulfonat dan linier atau linier alkyl benzel sulfonat, etoksisulfat, dan akil sulfat. Sementara itu, kationik. Deterjen sintetis kationik adalah garam-garam amonium hidroksida kuartener. Senyawa-senyawa amonium kuartener berubah menjadi partikel bermuatan positif bila dilarutkan dalam air. Surfaktan ini biasanya digunakan untuk pelembut atau softener. Deterjen kelompok ini mempunyai sifat yang lebih baik karena kemampuannya sebagai bakterisida maupun bakteriostatik. Deterjen ini harganya lebih mahal, oleh karena itu tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga, tetapi sebagai desinfektan pada rumah sakit dan hotel. Senyawa anionik. Jenis surfaktan yang umumnya digunakan pada deterjen adalah tipe anionik dalam bentuk sulfat dan sulfonat. Berdasarkan rumus bangun kimianya, deterjen golongan sulfonat dibedakan menjadi jenis bercabang yaitu alkyl benzen sulfonat dan jenis rantai lurus yaitu linier alkyl benzen sulfonat. Terdapat perbedaan antara ABS dan LAS. ABS atau alkyl benzen sulfonat sifatnya lebih sukar diuraikan oleh mikroorganisme karena senyawa ABS mempunyai rantai alkyl yang bercabang banyak. Contohnya deterjen jenis keras. Sementara itu, untuk LAS atau linier alkyl benzen sulfonat sifatnya lebih mudah diuraikan oleh mikroorganisme karena rantai alkylnya yang linier. Contohnya deterjen jenis lunak yang mengandung natrium lauril sulfat. Di negara maju, perubahan komposisi deterjen dilakukan dengan mengganti ABS dengan LAS. Karena ABS mempunyai rantai cabang di dalam negeri, maka juga sudah terdapat kecenderungan mengganti ABS dengan LAS. Namun, karena harganya lebih mahal, LAS hanya digunakan sebagai campuran, sedangkan bagian terbesarnya masih tetap menggunakan ABS. Sekarang memasuki pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tentang jenis-jenis deterjen. Jenis-jenis deterjen berdasarkan bentuk fisik. Yang pertama adalah deterjen cair. Biasanya digunakan untuk laundry modern menggunakan mesin cuci yang kapasitasnya besar dengan teknologi canggih. Yang kedua, deterjen krim. Memiliki bentuk yang sama dengan sabun colek, namun memiliki kandungan formula yang berbeda. Jenis deterjen ini dapat menjadi pilihan yang baik jika kamu ingin membersihkan sebagian area kecil pada pakaian yang terkena noda. Dan yang ketiga, deterjen bubuk padat atau masif. Butiran deterjen bubuk ini merupakan hasil olahan proses drying mixing. Kelebihan jenis deterjen ini adalah pada harganya yang murah dan tetap mampu membersihkan pakaian dengan baik. Dan yang terakhir, deterjen bubuk berongga. Butiran pada jenis deterjen ini dihasilkan melalui proses spray drying dan bentuknya dapat dianalogikan seperti bentuk bola sepak. Kelebihannya pada volumenya yang lebih besar. Sementara itu, terdapat juga jenis-jenis deterjen berdasarkan kandungan senyawa organik. Yang pertama, deterjen anionik, yang kedua, deterjen amfoterik, dan yang ketiga, deterjen non-ionik, dan yang keempat, deterjen kationik. Deterjen anionik atau DAI yaitu deterjen yang mengandung surfaktan anionik dan dinetralkan dengan alkali. Deterjen ini akan berubah menjadi partikel bermuatan negatif apabila dilarutkan dalam air. Biasanya digunakan untuk mencuci kain. Kelompok utama dari deterjen anionik adalah rantai panjang atau berlemak alkohol sulfat, alkyl aryl sulfonat, serta olefin sulfat dan sulfonat. Deterjen kationik.
yaitu deterjen yang mengandung surfaktan kationik. Deterjen ini akan berubah menjadi partikel bermuatan positif ketika terlarut dalam air. Biasanya digunakan pada pelembut atau softener. Selama proses pembuatannya tidak ada netralisasi, tetapi bahan-bahan yang mengganggu dihilangkan dengan asam kuat untuk netralisasi. Agen aktif permukaan kationik mengandung kation rantai panjang yang memiliki sifat aktif pada permukaannya. Kelompok utama dari deterjen kationik adalah amina asetat, alkil trimetil amonium klorida, dialkil dimetil amonium klorida, dan lauril dimetil benzil amonium klorida. Deterjen non-ionik, itu senyawa yang tidak mengandung molekul ion sementara. Kedua asam dan basanya merupakan molekul yang sama. Deterjen ini tidak akan berubah menjadi 73 partikel bermuatan apabila dilarutkan dalam air, tetapi dapat bekerja di dalam air sadah dan dapat mencuci dengan baik hampir semua jenis kotoran. Kelompok utama dari deterjen non-ionik adalah etilen oksida atau propilen oksida, polimer polioksetilen, dan alkil amida. Dan yang terakhir, berdasarkan kandungan senyawa organik adalah deterjen amfoterik. Deterjen jenis ini mengandung kedua kelompok kationik dan anionik. Deterjen ini dapat berubah menjadi partikel positif, netral, atau negatif bergantung pada pH air yang digunakan. Biasanya digunakan untuk mencuci alat-alat rumah tangga. Kelompok utama dari deterjen ini adalah natrium lauril sarkosilat dan natrium mirazol. Terdapat juga jenis-jenis deterjen berdasarkan kegunaannya. Terdapat 6, yaitu deterjen pencuci kain yang mengandung alkohol etoksilat dan alkil fenilotoksilat. Dan yang kedua, deterjen pencuci piring mengandung zat seperti deterjen pencuci tangan. Dan yang ketiga, deterjen pembersih peralatan rumah tangga mengandung heksadekrimetil amonium klorida. Yang keempat, deterjen pembersih industri mengandung zat seperti deterjen pembersih rumah tangga. Deterjen pembersih gigi, yaitu yang mengandung natrium lauril surkosionat, dan yang terakhir deterjen pelembut kain yang mengandung diokta-dekil dimetil amonium klorida. Dan yang terakhir memasuki pokok pembahasan yang keempat tentang deterjen, yaitu tentang dampak deterjen. Masalah yang ditimbulkan akibat pemakaian deterjen terletak pada pemakaian jenis surfaktan dan gugus pembentuk. Untuk surfaktan, di dalam air, sisa deterjen harus mampu mengalami degradasi atau penguraian oleh bakteri-bakteri yang umumnya terdapat di alam. Lambatnya proses degradasi ini mengakibatkan timbulnya busa di atas permukaan air, dalam jumlah yang makin lama makin banyak. Hal ini disebabkan oleh bentuk surfaktan yang dipakai. Jika struktur kimia berupa rantai lurus, gugus surfaktan ini mudah diuraikan, seperti terdapat pada gambar di sebelah kiri. Sedangkan jika struktur berupa rantai bercabang, maka surfaktan ini sulit pecahkan. Gambarnya seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Gugus pembentuk. Masalah yang ditimbulkan oleh gugus pembentuk yaitu gugus ini akan mengalami hidrolisis yang menghasilkan ion ortofosfat. Kedua gugus ini sangat berpengaruh dalam proses eutrofikasi yang bisa mengakibatkan tanaman alga dan tanaman air tumbuh secara liar. Apakah kalian tahu deterjen tidak dapat diuraikan dalam jangka waktu lama dan dalam kondisi perairan alamiah, sehingga deterjen adalah zat yang persisten sehingga akan terakumulasi dalam badan air. Selain itu, deterjen menimbulkan busa di perairan yang tidak dapat diterima oleh estetika dan menimbulkan kesulitan dalam pengolahan air. Juga deterjen dapat menurunkan efisiensi tangki sedimentasi dan menghambat kerja pada grease removal. Dan yang terakhir, deterjen dalam air minum dapat menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak, serta dapat mengganggu kesehatan manusia. Terdapat juga problem versus solution. Jika terdapat masalah kontak langsung dengan kulit dengan deterjen, kulit akan terasa kering, melepuh, timbulnya eksim kulit semacam bintik-bintik gatal berair di telapak tangan maupun kaki. Untuk solusinya dapat dihindari dengan cara yang berkontak langsung dengan deterjen harus cepat-cepat dibilas dengan air bersih dan dikeringkan. Selain itu, konsumen dapat memilih deterjen lunak atau deterjen cair yang mempunyai dampak iritasi lebih kecil, yaitu deterjen dengan rantai surfaktan yang lebih pendek dari deterjen bubuk, tetapi daya pembersih deterjen lunak lebih rendah dari deterjen bubuk.
Di dalam materi yang sudah saya sampaikan tadi, berikut adalah sumber-sumber referensi yang saya gunakan. Demikian video materi tentang deterjen yang saya buat untuk memenuhi tugas kimia saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.